Halo, Rossoneri. Selamat datang kembali di Kabar Bola. AC Milan kembali mencatatkan kemenangan penting di Serie A setelah berhasil menaklukkan Monza dengan skor tipis 1-0 pada laga yang berlangsung di Upower Stadium, Minggu, 3 November 2024, dini hari. Gol tunggal dari Tijjani Reinders di akhir babak pertama membawa Milan pulang dengan 3 poin. Meskipun penyerang andalan mereka, Alvaro Morata, belum berhasil memecah kebuntuan golnya, performa Morata justru tetap mendapat apresiasi dari pelatih Paulo Fonseca. Di balik kemenangan ini, Milan kini bersiap menghadapi tantangan besar lainnya, yaitu duel di Liga Champions melawan Real Madrid. AC Milan sedang berada dalam sorotan besar dengan rumor pergantian pelatih dan rencana transfer pemain menjelang bursa transfer Januari 2025. Posisi Paulo Fonseca sebagai pelatih AC Milan dikabarkan mulai terancam karena performa tim yang inkonsisten. Dalam situasi ini, nama Xavi Hernandez tiba-tiba mencuat sebagai kandidat pengganti Fonseca. Walaupun Xavi belum pernah berkiprah di Liga Italia, ia dianggap sebagai sosok yang mampu membawa perubahan dengan pendekatan kepelatihan yang memanfaatkan pemain muda. Selama di Barcelona, Xavi terkenal sukses membina talenta muda, dan hal ini dianggap cocok dengan filosofi AC Milan. Namun, mendatangkan Xavi bukanlah hal yang mudah. Setelah meninggalkan Barcelona pada pertengahan 2024, Xavi mengungkapkan niatnya untuk istirahat setidaknya 1 tahun dari dunia kepelatihan. Selain itu, tekanan yang pernah ia alami di Barcelona masih menjadi pertimbangan besar dalam keputusannya. Meskipun demikian, AC Milan siap memberi tantangan besar bagi Xavi jika ia bersedia menerima tawaran tersebut. Di sisi lain, AC Milan juga sedang fokus memperkuat tim melalui belanja pemain di bursa transfer musim dingin. Salah satu nama yang tengah didekati adalah Domenico Berardi, bintang Sassuolo yang kini bermain di Serie B. Berardi dinilai sebagai tambahan yang tepat untuk meningkatkan kedalaman skuad Milan, terutama sebagai opsi pengganti bagi Samuel Chukwueze yang belum menunjukkan performa maksimal selama berada di Milan. Tidak hanya Berardi, AC Milan juga mengincar beberapa pemain sayap seperti Skov Olsen dari klub Brugge, Noah Lang dari PSV, dan Ismail Assar dari Crystal Palace. Mereka diharapkan bisa menjadi solusi bagi lini serang yang membutuhkan penyegaran. Jika performa tim dalam 2 bulan ke depan tetap tidak stabil, AC Milan bertekad untuk menambah setidaknya 1 pemain baru di Januari 2025. Selain lini serang, Milan juga mempertimbangkan opsi di sektor pertahanan. Patrick Dorgu dari Lecce tengah dipantau untuk menjadi pelapis Theo Hernandez di posisi bek kiri. Di lini tengah, Morten Frijndrup dari Genoa menjadi kandidat pengganti jika Ismail Benacer belum pulih sepenuhnya dari cedera yang dialaminya. Sementara itu, kabar mengenai kemungkinan hengkangnya Rafael Leao juga turut menjadi perhatian. Jika Leao benar-benar pergi, Zlatan Ibrahimovic yang kini menjabat sebagai penasihat senior di Milan sangat menginginkan Dejan Kulusevski sebagai pengganti potensial. Kulusevski, yang bisa bermain di beberapa posisi serang, dianggap cocok dengan skema Milan saat ini dan dapat menjadi pemain kunci di formasi 4-2-3-1. Meskipun Tottenham memasang harga sebesar 50 juta euro untuk Kulusevski, AC Milan siap mempertimbangkan opsi tersebut, terutama jika Leao benar-benar meninggalkan klub. Dengan berbagai rumor transfer dan kemungkinan pergantian pelatih, AC Milan tampaknya siap menjalani perombakan besar demi kembali bersaing di papan atas Serie A. Di sisi lain, AC Milan sukses meraih kemenangan penting dalam laga tandang melawan Monza, Minggu 3 November 2024. Meski pertandingan diwarnai ketegangan dan kontroversi, gol tunggal yang dicetak oleh Tijjani Reinders pada menit ke-43 membawa Milan unggul 1-0 sekaligus mempertahankan posisi mereka di papan atas klasemen Serie A. Di bawah asuhan Paulo Fonseca, AC Milan memang tampil lebih defensif menghadapi tekanan Monza yang sangat agresif sejak menit awal. Meski Monza mendominasi penguasaan bola dan menciptakan beberapa peluang, Milan bertahan dengan kokoh, menunjukkan kualitas permainan dan ketangguhan mereka dalam duel-duel fisik. Pertahanan yang disiplin dan solid inilah yang menjadi kunci keberhasilan Rossoneri menjaga gawang mereka dari kebobolan. Kontroversi terjadi saat Monza mencetak gol melalui tendangan setengah voli dari Dani Mota Carvalho. Namun, gol tersebut dianulir oleh wasit setelah ia menilai adanya pelanggaran Warren Bondo terhadap Theo Hernandez dalam proses terciptanya gol. Keputusan wasit yang tidak mengesahkan gol itu kemudian memicu kemarahan pelatih Monza, Alessandro Nesta, yang merasa timnya dirugikan. Namun, dari sudut pandang Milan, pelanggaran tersebut jelas terlihat sebagai kontak fisik yang melanggar, sehingga keputusan wasit untuk membatalkan gol adalah wajar. Paulo Fonseca, pelatih Milan, menanggapi kemenangan ini sebagai hasil kerja keras dan determinasi para pemain. Meski Monza tampil agresif, Fonseca mengapresiasi daya juang skuadnya yang tetap fokus dan mampu memanfaatkan peluang saat lawan lengah. Gol Reinders yang menentukan kemenangan ini tak lepas dari kepiawaiannya memanfaatkan celah di lini pertahanan Monza.
Kemenangan ini menjadi sinyal bahwa AC Milan mampu bertahan di tengah tekanan dalam pertandingan yang ketat. Milan juga akan segera mempersiapkan diri untuk laga berikutnya, karena hasil positif ini sangat penting bagi mereka untuk terus menjaga konsistensi dan bersaing di papan atas Serie A musim ini. Meskipun pertandingan ini meninggalkan polemik, AC Milan tetap menekankan bahwa hasil pertandingan harus dihormati dan keputusan wasit merupakan bagian dari dinamika sepak bola. Milan fokus untuk mempertahankan performa terbaik mereka dan siap menghadapi tantangan berikutnya di kompetisi. Selain itu, penampilan Alvaro Morata tetap menjadi sorotan dalam laga tersebut. Penyerang asal Spanyol itu diplot sebagai ujung tombak dalam formasi 4-2-3-1 yang diterapkan Paulo Fonseca. Sejak menit awal, Morata tampil penuh determinasi dan beberapa kali membuat repot pertahanan Monza. Kontribusinya terlihat jelas dalam proses gol Reinders, yang berawal dari umpan lambung Christian Pulisic dari sisi kanan. Sundulan Morata sempat membentur pemain belakang Monza dan menghasilkan bola rebound, yang kemudian berhasil diselesaikan dengan sundulan oleh Reinders untuk membawa Milan unggul. Morata nyaris mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-59. Dengan cerdik, ia melepaskan tendangan back heel memanfaatkan umpan Tijjani Reinders, namun sayangnya kiper Monza berhasil menghalau bola tersebut. Hingga peluit akhir berbunyi, Morata tak kunjung mencetak gol meski telah melepaskan 4 tembakan sepanjang 90 menit. Situasi ini memperpanjang puasa gol Morata, yang belum mencetak satupun gol dalam 6 pertandingan terakhirnya bersama AC Milan. Kendati demikian, Paulo Fonseca tetap memberikan pujian atas kontribusi Morata dalam pertandingan ini. Saya suka Anda berbicara tentang Morata. Dia memiliki peluang, jadi saya mungkin hanya akan khawatir jika dia tidak memiliki peluang, ungkap Fonseca. Menurut Fonseca, performa Morata di laga ini sangat luar biasa dalam hal kontribusinya untuk tim. Tidak diragukan lagi, Morata adalah pemain terbaik saya malam ini. Memang benar dia punya peluang dan tidak mencetak gol, tetapi gol akan datang, tambahnya menunjukkan keyakinan bahwa striker andalannya itu akan segera kembali mencetak gol. Dengan kemenangan ini, Milan berhasil naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara Serie A dengan raihan 17 poin. Meski demikian, posisi ini masih terpaut 8 poin dari Napoli yang berada di puncak klasemen. Sementara itu, Monza berada di peringkat ke-18 dengan 8 poin, berada di zona degradasi bersama beberapa tim lainnya. Setelah duel melawan Monza, tantangan besar telah menanti AC Milan. Rossoneri akan segera bertandang ke Santiago Bernabeu untuk menghadapi Real Madrid dalam lanjutan Liga Fase Liga Champions pada 6 November mendatang. Pertandingan ini akan menjadi ujian besar bagi Milan, dan fans berharap Morata bisa segera menemukan kembali insting golnya saat menghadapi mantan klubnya tersebut. Kini, seluruh perhatian Milanista tertuju pada laga besar berikutnya, berharap performa gemilang tim kesayangan mereka akan terus berlanjut di panggung Eropa. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita terbaru seputar AC Milan. Sampai jumpa di video berikutnya, Forza Milan!